dan kritik, bukan berarti membuli. Saya dibilang saya kacang lupa kulitnya, saya tidak pernah begitu. Jadi dengan berita-berita yang beredar itu, terima kasih sayang, begitu. Kau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan sore kali ini kita akan mereaction kembali ya kabar terbaru dari perseteruan antara Dewi Persik dan Ati Kodong yang semakin lama semakin memanas. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama. Dua pelajar tak banting sama aku, apalagi coba Gunduru. Dia mau injek kepala saya, sebelum injek kepala saya injek lehernya dulu. Kasih tahu sama si Kodong Gunduru itu ya. Jadi kalau walaupun saya kecil-kecil kayak begini, tanyain sama pedofil tuh. Pedofil aja pernah tak banting sama saya, pedofil itu ya. Pedofil tuh segede apa itu saya banting loh. Pada waktu dulu gitu loh. Apalagi dia yang nggak punya tenaga, yang gendut kayak sumo gitu. Bukan. Jadi kalau ngomong masalah gampar, saya memang suka gampar orang kalau misalkan orang itu kurang ajar gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak kepingin digampar sama orang, jangan suka sirik, jangan suka dengki, jangan suka menghujat orang, biar nggak digampar. Setuju nggak? Setuju lah. Ya, makanya jadi orang tuh harus jaga mulutnya. Makanya kerja gitu loh. Kalau kerja mulutnya itu pasti nggak akan mungkin aneh-aneh, nggak mungkin macem-macem gitu. Ya siapapun orangnya, kalau kepingin nggak digampar, ya jangan ngusik anak orang. Nah gitu. Kalau suka ngusik anak orang, ya semua orang bisa digampar. Nah kalau nggak kepingin digampar, nah ya diem mulutnya, kerja yang bener gitu. Jangan hanya karena sepi nggak ada kerjaan akhirnya ngurusin orang. Nggak boleh ya, nggak boleh nyinyirin orang, nggak boleh menghujat. Tahu diri, kita itu harus tahu asal. Kacang lupa kulitnya, iya emang gitu loh. Kamu nggak akan terkenal kalau nggak dari Indosiar. Ibaratnya kayak gitu ya kan, nggak bakal terkenal kalau nggak dari Indosiar. Harus inget asal muasal kita itu dari mana. Orang nggak akan kenal lu tuh siapa. Virtual gift aja dipermasalahkan ya kan, ngatain orang yang virtual gift miskin lah. Dirinya kalau nggak miskin ngapain ngomongin orang, ya nggak, ya kan. Dia kan ngomongin orang kan, ngatain orang yang ngasih virtual gift lah. Orang-orang yang ngasih virtual gift itu kan para sultan-sultan juga. Terserah mereka lah mau ngasih virtual gift kayak mau apa kayak. Kok iri sama orang yang dikasih virtual gift? Nah, berarti kan orangnya hatinya penuh dengan kedengkian. Nah kalau zamannya dia SMS, ya karena memang sekarang kan bukan zaman Gen Z. Bedakan gitu loh. Peraturan zaman dulu sama peraturan zaman sekarang beda. Presiden dulu dengan presiden sekarang aja udah beda peraturannya gitu kan. Dia mau injek leher saya. Saya cuma bisa ketawa aja, nggak usah banyak mulut. Kamu tanyakan, dia kan temannya pedofil. Tanyakan Dewi Persik itu pedofil aja pernah aku apain gitu. Cuman kalau ibaratnya seorang diva mau ngeladenin kucu-kucu kayak begitu buat apa? Nggak penting kan? Ya, Dewi Persik siapa, dia siapa. Ibaratnya rakyat jelata yang lagi ngoceh-ngoceh, kepingin makan, dapat apresiasi, kepingin ditonton sama orang, akhirnya ngoceh-ngoceh. Nah kalau Dewi Persik kerja, ada syuting, ada panggung. Nah dia siapa? Nggak ada yang mau undang juga, nggak enak dipandang juga, dilihat juga kagak enak. Ya minimal hatinya baik. Ya kan, kalau udah buruk rupa hatinya harus paling nggak ya hatinya baik. Ini buruk rupa, hatinya buruk, semuanya buruk. Pakai tutut, enggak pakai tutut. Kita makan tutut gitu, makan pakai cot. Bahas siapa? Bahas orang yang suka nyinyir dan menghujat anak-anak Dangdut Akademi 7.
pantas nggak untuk digampar? Pantas orang-orang kayak begitu. Soalnya bukan kapasitasnya. Orang boleh aja ibaratnya menilai, tapi bukan ngatain, bukan menghujat. Kan orang juga punya perasaan, punya hati. Ya nggak? Biasa bahas si kodok bangkong itu loh, si kodok gundurwo. Jauh sih saya. Coba kalau dia di sini beda cerita gitu loh. Jadi jangan ngomong saya nggak pernah nggak pernah ini kalau dihujat. Saya jangankan saya ini digampar, saya dulu yang injak kepalanya. Yang ada lu dulu yang mati sebelum lu injak kepala orang. Karena orang yang suka menghujat orang, yang suka nyinyir, itu dia dulu biasanya yang mati duluan gitu loh. Karena sombong. Jadi manusia itu nggak usah sombong. Udah pernah jadi peserta, harusnya bisa mendidik, merangkul adik-adiknya dengan memberikan kalimat-kalimat yang baik. Apalagi dia juga pernah mendapatkan SMS terbanyak atau dapat SMS dari masyarakat juga kan. Apa bedanya dengan ngasih virtual gift? Kok iri sama orang-orang yang dikasih virtual gift? Nggak boleh iri dong, itu kan rezekinya anak-anak itu. Harusnya merasa, wah dapat virtual gift ya. Harusnya merasa ya mudah-mudahan ekonominya terbantu. Karena bagaimanapun mereka kan berjuang, adik-adiknya itu lagi berjuang untuk mengubah perekonomiannya menjadi lebih baik. Bukan malah dikata-katain, bukan malah kok virtual gift dikatain, orang yang memberikan virtual gift dikatain orang miskin. Lah, apa bedanya sama dia? Dia mah bukan miskin lagi, dia rakyat jelata si kodok bangkong itu. Kodok bangkong kepingin injek kepala gua. Bangkong kepingin injek kepala gue, tanya dulu sama pedofil. Dewi Persik nih kecil-kecil kayak gini pernah banting pedofil. Coba dicas, tanyain tenaganya gue itu kayak apa, tanya sama pedofil. Karena sekarang aja aku menjaga gitu, karena karir aku makin bagus. Coba lu ke zaman gue yang dulu lo, gue datengin tempat lo. Masa ibaratnya baru lahir lu masih tanya Dewi Persik siapa? Dewi Persik mah udah suhunya preman, cuman sekarang Dewi Persik instap aja. Lu masih tanya Dewi Persik siapa gitu loh. Kok ngomongin diri sendiri? Dewi Persik mana pernah ngomongin Dewi Persik bukan nggak pernah Dewi Persik sombong. Saya mah sangat menghargai pemberian orang. Dikasih DP lovers walaupun cuma dikasih boneka, dikasih permen, saya sendiri mampu membeli, tapi saya bersyukur gitu karena saya tuh nggak sombong sama orang gitu loh. Untuk apa mati nggak bawa harta kok mau sombong? Lah ini malah sombong ngatain orang yang memberikan virtual gift miskin. Lah dia apa kabar? Dia rakyat jelata. Kalau bukan rakyat jelata ngapain ngatain orang miskin? Bener gak sih? Ayo pertanyaan saya. Kok iri sama yang anak-anak kecil yang dikasih virtual gift? Kok iri gitu loh? Ngusir suami nggak bener itu hoax. Itu orang-orang itu kali ternak-ternaknya itu antara ternak-ternaknya si bekantan sama ternak-ternaknya golongan-golongan orang sakit hati, para ternak-ternaknya pedofil anak buahnya kali gitu. Jadi memberikan gosip, berita hoax bahwa saya katanya mengusir Iris Bella sama suaminya. Lah di pagi-pagi ambiar aja saya nggak pernah ketemu Iris Bella sama suaminya, gimana saya ngusir? Dia itu pingin menjatuhkan saya. Tapi tenang aja, akun-akun itu sudah saya simpan, sudah saya kasih ke lawyer saya, karena bukan hanya satu dia orang apa yang bikin fitnah. Nanti kejadiannya kayak zaman dulu tuh, yang udah yang dipanggil di kantor polisi,
Terus udah gitu, Mami DP maaf ya, aku buat viewer, aku biar dapat follower, aku biar ini Mami DP sampai nyembah kaki. Hah? Ya sampai nyembah. Dan bodohnya juga orang-orang percaya gitu loh. Dewi Persik pecat aja dari pagi-pagi ambiar, kan berarti bodoh, SDM rendah. Makanya kalian tuh jangan percaya, jangan kemakan berita hoax. Kebanyakan buzzer yang komen, ya kan bodoh berarti. Nanti kalau giliran kita nggak ngatain mereka bodoh lah, kok percaya ngata-ngatain saya. Sedangkan saya aja nggak ngerti gitu loh berita kayak gitu. Ketemu sama suaminya aja kagak, ketemu sama Iris Bella aja kagak. Kalau nggak bikin berita kayaknya kalau nggak sebut nama Dewi Persik kayaknya akunnya itu nggak ada yang nonton dan nggak FYP. Emang Dewi Persik itu selalu bikin FYP orang emang. Mungkin dia sakit hati karena bosnya ada di penjara, ternak-ternaknya satu, jadi ada yang bayarin. Yang ini antara intelijen ya, antara satu. Yang kedua, bisa aja perkumpulan para buzzer atau orang-orang yang sakit hati karena saya membela anak-anak dangdut Akademi 7. Nah, jadi mereka berbondong-bondong bikin akun-akun gosip untuk menjatuhkan saya gitu. Bisa serem karena namanya orang iri itu pasti akan bikin gosip murahan gitu. Namanya juga orang iri gitu. Jadi yang macam-macam gitu kan. Karena kemarin kan juga saya dikata-katain mandul. Iyalah saya mandul buat Mukondo. Ngapain saya punya anak dari laki-laki Mukondo? Gitu ya guys. Nah, biar kasih paham, biar gak semenam. Udah, saya sudah konsultasi sama lawyer saya. Hari ini saya ketemu lagi sama Bang Sandi Arifin, yang kebetulan Bang Sandi lagi ke Magelang, ketemu sama saya. Jadi saya ketemu, jadi ada beberapa akun yang sudah saya kumpulkan untuk mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka fitnahkan ke saya. Gitu ya. Yang sabar ya sayang. Oh makasih sayang. Terima kasih loh. Maju KDP, maju dong. Kenapa harus takut gitu? Itu kan akun-akun jahat yang ya biasalah, mungkin dengan cara kayak gitu mereka biar FYP, biar mereka bisa dapat makan dari situ. Tapi kan nggak pantas dan tidak baik ditiru dan dicontoh. Terutama juga buat kita masyarakatnya, jangan mudah percaya berita-berita hoax ya. Itu gara-gara saya belain Arbil, gara-gara bisa aja kemungkinan gara-gara saya belain Shakira, gara-gara saya belain anak-anak dangdut Akademi 7 yang lain. Nah, jadi mereka jadi satu, mereka bikin grup, terus akhirnya mereka ngata-ngatain saya gitu. Mami emang pernah nikah apa itu? Nikah apa? Ada gosip lagi Dewi Persik meninggal lah. Ini Dewi Persik live kok meninggal. Katanya ada gosip juga Dewi Persik meninggal dunia, amit ya Allah, karena apa katanya, aduh pokoknya mereka ngedoain jelek. Ya udah, doa yang jelek kembali ke mereka sendiri. Oh itu Son Horek ya Mas ya? Bukan mini Son Horek. Oh itu mini Son Horek. Oh lucu banget ya. Ada ya karnaval mini Son Horek gitu di sini gitu ya. Itu ngapain mereka? Gak tahu itu. Bagi-bagi ya. Oh, Bisa olahraga. semangat Mi, semangat dong. Siapa mau injak leherku bolak-balik tuh bilang. Siapa yang berani mau injak leher aku? Siapa? Si Gundurwo itu. Hah? Masih gap daftarnya di mata darat laut.
Baru kenal gue lu Gundurwo. Lu tanya Gundurwo sama temenmu, sama pedofil, gue siapa gitu. Tahu kan pedofil siapa kan? Tanya sama pedofil, tenaga gue tuh kecil-kecil kayak apa. Tanya sama pedofil, tenaga Dewi Persik tuh kecil-kecil kayak apa. Pedofil aja segede gitu aja gue banting pedofil dulu. Tapi kawan-kawan dulu, sekarang aku udah insaf. Cuman kalau ada yang macem-macem, ngomongnya nggak bener, nggak sopan, merendahkan harga diri gue gampar memang. Dan aku nggak peduli siapa dia. Jadi kalau misalkan mau tahu Dewi Persik siapa, lihat jejak digital Dewi Persik. Jangan tantangin saya, jangan. Apalagi cuman si kodok itu. Si kodok bangkong. Jam 7 ini kan. Yuk. Mau kemana Mi? Aku mau nyanyi. Aku mau nyanyi. Dewi Persik kan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Soalnya nggak sombong kayak si kodok itu. Kalau si kodok itu mana kerjaannya? Kecuali ngomongin Dangdut Akademi 7 aja anak-anaknya. Ya kan? Si kodok itu, si kodok. Kita panggilnya kodok bangkong atau panggil Gundurwo. Panggil Gundurwo. Lebih cocok. Ya Allah, kodok bangkong Gundurwo. Gundurwo aja mah. Iya Gundurwo aja. Gundurwo sosok berani. Kodok. Kasih makan kodok tuh guys. Kasihan si kodok ya. Dia kelaparan loh. Buto ijo. Allahu Akbar. Buto ijo. Astagfirullah. Gajah. Orang-orang ini lucu banget sih. Buto ijo, gajah, wewe gombel, Gundurwo. Apa kodok ijo nyindir Lesti? Lah iyalah, orang dia iri dengki. Dia itu kepengen dapat panggung di Indosiar tapi dibuang sama Indosiar. Oh gak menarik blas, gak ngejual banget. Oh kayak kodok ngorek ngono lho. Tuyul mah mungil say. Kuyang mah mungil. Kalian ini bukan kuyang, bukan tuyul. Sapi mbak. Tutu kan dia ada demit mi bu. Jangan nanti kamu diinjek kepalanya sama dedemit. Kodok stres nih. Stres soalnya nggak bisa berdiri, jadi bisanya duduk aja gitu, keberatan berat badan. Nenek gayung nih, oh apa nenek gayung? Itu bukan tuyul tapi kerbau. Nah, kerbau, toren, jangan toren terlalu bagus toren. Yang bagus tuh Gundurwo, buto ijo. Kerbau, badak, dugong, bulek, bagus tuh, bagus. Gorbon bagus, kudanil bagus. Apalagi guys? Apalagi yang bagus? Manusia jadi-jadian,
Tikus warak maimut, biawak. Apa ya, ulek bagus. Buaya putih ya, raksasa, ikan buntel bagus tuh, ikan buntel. Wewe gombel bagus. King Kong wedok, nah itu bagus tuh. Jangan dong, beruang madu bagus, beruang madu kesayangan aku. Kebo ngesot, nah itu api oh. Kebo ngesot, kebo gak iso ngadeg. Jadi kebone ngesot. Buntala. Mermit kebagusan. Minum dong. Aduh, aku mau ketawa guys, entar pagi-pagi, ya Allah. Pagi-pagi badak bertulang, enggak. Kulkas 4 pintu mi. Yo, iku boleh lah. Sumo iku api sumo. Aus ya mi. Sumo guys, sumo. Aduh, peri mungil mah jangan dong. Masa kayak gitu peri mungil? Hulek, Gondoruo, King Kong, kebo ngesot, apa meneng, dugong, apa meneng, tabung gas 12 kilo. Allahu Akbar, gajah duduk. Yo gajah duduk ae wis gak iso ngadeg iku kan. Lek ngomong kate ngadeg kayak kan abot. Gajah duduk. Gajah duduk bagus. Gajah duduk ya. Grandong guys. Drum minyak nih yo, kepo guling yo bagus. Kepo kupak. Aduh Des, jangan gitu guys, aku ntar lagi serak-seraknya minum obatan. Gajah apa? Siapa sih? Baong. Gerandong boleh. Nah itu ya, nanti jadi kalau dia live jangan lupa megalodon. Nah, keluarkan itu semua ya. Hulek, megalodon, Gondoruo, itu keluarkan ya. Oke. King Kong ya. Udah tadi karunggoni ya, boleh ya, karunggoni lah. Saya cuma menyampaikan saran dan kritik, bukan berarti membuli. Saya dibilang saya kacang lupa kulitnya, saya tidak pernah begitu. Jadi dengan berita-berita yang beredar itu, terima kasih sayang, begitu. Kau sudah memviralkan saya. Saya dibilang saya ngemis SMS. Tidak ada itu yang bilang orang mau mengemis. Tidak dipaksa jadi orang yang mau SMS atau tidak ke SMS. Kalau misalkan saya juga tampilnya bagus, kalau misalkan ini ya, dulu waktu kakak tampil misalkan ini orang selayar tidak SMS, tapi orang Jawa SMS karena suka kak, itu uangnya langsung cair. Iya, jadi langsung dikasih. Kayak pesertanya masyarakat miskin. Kayak pesertanya masyarakatnya yang kirim ke orang miskin. Iya. OTW kasih cair. Jadi yang kirim itu miskin, yang menerima di sana kaya. Iya. Dia kurang pencairan di sana, kita di sini penagihan. Iya. Karena di sana mereka itu pencairan, di sini orang penagihan. Nah teman-teman, itu tadi perseteruan antara Atik Kodong dan Dewi Persik. Ya, Atik Kodong mengata-ngatain katanya Dewi Persik akan diinjak kepalanya. Nah kemudian Dewi Persik juga menjawab di media sosial bahwa sebelum Atik Kodong menginjak kepala, diinjak dulu lehernya Atik Kodong. Nah seperti itu teman-teman. Nah, karena Dewi
Dewi Persik itu berasal dari kota Jember, teman-teman. Seperti asal saya, Anto Jember. Nah, bagaimana pendapat Anda, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu video reaction dari kami. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.